Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yuqidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Kita menggunakan dua kitab yang pertama Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua ditulis oleh muridnya dengan judul Hadihi Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razi hafizahullah ta'ala. Qala al-mu'allifu wa udifa ila malakil mauti fi qawlihi ta'ala qul yatawaffakum malakul mauti walladzi wukila bikum. Melanjutkan dari tema yang lalu, bahwasanya di sekolah-sekolah kita diberitahukan bahwa malaikat pencabut nyawa itu namanya Israil. Itu ternyata kurang valid, ya. Al-Quran menyebutkan dalam surat As-Sajdah bahwa yang mengeluarkan ruh kita dari jasad kita itu satu malaikat, namanya Malakul Mauti. Sajdah ayat 11. Ini paling valid, ya. Nanti mungkin kalau ada guru agama di antara kita ngajarkan di sekolah ke anak-anak kita, maka yang Israel itu disampaikan saja, itu kurang valid. Kemudian berikutnya wa udifa atawafa ila rusuli fi qouli ta'ala hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarrituna. Dalil yang menyebutkan bahwa setelah nyawa kita dikeluarkan oleh seorang malaikat, selanjutnya ruh itu atau nyawa itu digotong dan diletakkan di atas kain kafan goib. Kalau dia orang yang bertauhid dari surga, kain kafannya. Kalau dia orang musyrik, orang kafir, kain kafannya dari neraka. Dari mana kita tahu? Dari surat Al-An'am ayat 61, bisa dibaca tafsirnya itu. Di situ Allah menyebutkan malaikat-malaikat yang kami suruh untuk mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Al-An'am 61. Ya. Kalau di surat Sajdah itu bentuknya isim mufrad. Malakun itu satu malaikat. Ya. Di dalam Al-Quran kata-kata malaikat itu terkadang menggunakan kata rasulun, ya, rasul amin misalnya, utusan yang terpercaya, itu maksudnya malaikat Jibril. Ya. Di sini menggunakan kata rusulun. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, dalam satu kata ada yang dibuang satu huruf saja, itu maknanya jadi berbeda. Rasulun itu satu utusan malaikat, dibuang wawunya, bacanya apa? Rusulun. Terjemahnya banyak utusan, lebih dari dua, ya, namanya jamak taksir.
Dalam surat Al-Fatihah juga ada ihdina as-sirat al-mustaqim. Di situ ada alif di tengah-tengah, as-sirat. Kalau dibuang alifnya as-surto. Jadi kalau ada orang namanya Pak Surto, itu artinya jalan-jalan. Ya. Tapi kalau as-siroto itu satu jalan. Ya. Dibuang alifnya langsung berubah maknanya. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan jalan menuju Allah itu jalannya banyak, keliru. Jalannya cuma satu, yaitu jalan yang dilewati oleh Rasulullah SAW. Karena menggunakan bentuk tunggal. Tunggal bahasa Arabnya mufrad. Kalau dua itu musanna. Sebenarnya mudah saja bagi Allah mengucapkan ihdina as-suruto al-mustaqimina, tapi Allah enggak mau. Allah memberikan informasi kepada kita satu jalan. Ya. Dengan cara dibuang alifnya langsung berubah maknanya. Ini juga sama. Rasulun dibuang wawunya, rusulun maknanya lebih dari dua malaikat yang menggotong dan meletakkan nyawa di atas kain kafan. Nah, jadi As-Sajdah ayat 11 dengan Al-An'am 61 itu tidak saling melemahkan, justru saling menguatkan. Berikutnya warusaul malaikati wa asrafuhum al-amlaku as-salasatu al-muwakkiluna bima fihi al-hayat wa hum Jibrilu wa Mika'ilu wa Israfil. Dan di antara ratusan mungkin jutaan atau miliaran malaikat ada 3 malaikat yang dianggap sebagai pembesar dan paling utama, yaitu ada 3. Dan ketiga-tiganya ini berkaitan atau berhubungan dengan kehidupan. Malaikat Jibril, beliau diberikan tugas muwakilun bil wahyi, menurunkan kitab-kitab suci, menurunkan wahyu, menurunkan dalil. Fihi hayatul qulub wal arwah, dalam rangka untuk menghidupkan hati dan ruh manusia. Berarti kalau seseorang itu jauh dari Al-Quran, gak mau mendekati Al-Quran, itu hatinya mati, hatinya isdet, ya, gitu ya. Mati dia. Kalau mau hidup, dekati Al-Quran, ya. Baca dan pahami maknanya, kerjakan apa yang diberitakan Al-Quran. Yang kedua, wa Mika'ilu muwakilun bil qadri alladhi fi hayatul abdi wal abdan. Malaikat Mikail adalah di antara 3 malaikat yang paling afdol, 3 ranking pertama dari miliaran malaikat. Kenapa? Karena dialah yang ditugaskan oleh Allah menurunkan hujan dan menumbuhkan seluruh tanaman dan pohon-pohonan. Jadi orang yang punya kebun sawit berterima kasihlah kepada Mikail. Yang punya kebun tebu, punya kebun kelapa, itu malaikat Mikail itu. Ya. Kenapa? Tanaman, tumbuhan, kemudian produk tanaman yang tumbuh dimakan oleh binatang, tumbuhan bisa tumbuh karena hujan. Ya, Mikail ditugaskan oleh Allah berhubungan dengan kehidupan jasad. Tanpa pohon-pohonan, tanpa adanya kehidupan di bumi, kita nggak bisa hidup. Kecuali kita robot semua, ya. Kita kan bukan robot. Kemudian yang ketiga, wa Israfilu wakilun bin nafhi fi suri alladhi fi hayatun nas ba'da mautihi bi i'adatil arwahi ilaiha. Yang ketiga adalah Israfil. Israfil masuk 3 ranking terbesar, ya, 3 ranking teratas dari miliaran malaikat. Apa tugasnya? Meniup trompet, ya. Trompet inilah tiupan yang kedua. Kalau tiupan yang pertama menghancurkan alam semesta, tiupan yang kedua, tiupan pertama menghancurkan alam semesta, tiupan kedua i'adatil arwahi ilaiha,
mempertemukan nyawa dengan jasad, ya, sehingga keluar dari tanah. Dan yang pertama kali keluar dari tanah adalah jasad dan nyawanya Rasulullah SAW. Ya, karena beliau sebagai pemimpin. Ya, Rasulullah itu adalah Sayyidu Bani Adam, pemimpinnya anak Adam. Inilah yang dijadikan dalil riwayat Imam Muslim, saudara-saudara kita kalau bersolawat menggunakan Sayyidina Muhammad. Ya, itu ada hadisnya, ya, yaitu apa? Ana Sayyidu Bani Adam, aku adalah pemimpin Bani Adam. Maksudnya adalah Sayyid. Wallahu alam apakah ketika dipakai dalam bersolawat boleh atau tidak. Yang jelas ketika tasyahud akhir Al-Imam Bukhari dan imam-imam hadis lainnya tidak ada menyebutkan Sayyidina. Kalau di luar sholat silakan. Ya. Kalau di dalam sholat tidak ada, ya, tidak ada Sayyidina. Bahkan Rasulullah SAW di hadisil istiftahi di sholatil lail, beliau membaca salah satu doa iftitah pada sholat tahajud. Doanya mengandung penyebutan 3 malaikat ini. Allahumma Robba Jabril, setelah ruku, ya, pada saat itidal itu, ya, doa kita sebelum membaca Al-Fatihah. Allahumma Robba Jabril wa Mikaila wa Israfil fatirus samawati wal ardh. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit-langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadati, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadik, engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu, fi makanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ukhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik, berikan aku petunjuk tentang kebenaran dari apa yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka, sesungguhnya engkau tahdi, memberikan petunjuk, man tasya'u ila siratal mustaqim, kepada siapa saja yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, ini bisa dibaca doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah. Fa'ataqidu anna man jahada malakan minal malaikati fahuwa kafirun. Ya. Nabi Muhammad dan para sahabat meyakini siapa saja yang menolak keberadaan malaikat, maka dia kafir, keluar dari Islam. Sholatnya batal, puasanya batal, hajinya batal, amalan infaknya batal, kalau dia tidak percaya adanya malaikat. Karena ini adalah rukun iman. Ini pokok-pokok keimanan, termasuk usul sunnah. Ya, barang siapa yang tidak percaya, maka dia bukan ahlu sunnah. Ya. Apakah ada di antara manusia yang tidak yakin adanya malaikat? Wa kadaman qala minal falasifati aw ghairihim innal malaikata ashkalun nuraniyatun yatakhayyaluha an-nabiyyu lijamihim aw annaha al-qawiyul aqliyatu al-fadilatu fil insan kama yaqulu dzalika minal falasifah. Ada di antara manusia yang mengatakan malaikat itu bukan makhluk, malaikat itu imajinasi, angan-angan cahaya yang dihayalkan oleh Nabi Muhammad. Ya. Ada juga yang mengatakan malaikat itu lambang kekuatan akal yang memiliki kelebihan pada diri manusia. Jadi kalau ada manusia cerdas, oh berarti di dalam dirinya ada malaikat. Nah, itu lambang saja. Ya. Siapa yang mengucapkan ini? Satu, kama yaqulu dzalika minal falasifah Arastu bahasa Arab, terjemahnya Aristoteles. Ya.
Kita boleh belajar biologi Aristoteles, nggak masalah. Tapi kalau Aristoteles menulis buku tentang akidah, tentang filsafat, jangan dibaca ya. Jangan dibaca. Karena dia termasuk orang yang tidak percaya adanya malaikat. Islam itu kalau akidahnya lurus, belajar IPA, makin kuat imannya. Makin banyak mengucapkan subhanallah. Tapi kalau orang dari awal memang akidahnya rusak, belajar apapun ya tetap rusak. Walaupun dia ahli biologi, Aristoteles itu ahli biologi, tapi dia rusak. Ya. Banyak yang di SMP bahkan SD ya kita mengagumi Aristoteles. Ternyata dia orang kafir. Ya. Gak ada masalah kita belajar biologi, asal jangan belajar filsafat atau belajar tentang ketuhanan terhadap Aristoteles. Yang kedua, wa Abu Nasr Al-Farabi. Abu Nasr Al-Farabi. Di beberapa bulan yang lalu murid saya ada yang nanya kepada saya di panti, ya, Ustaz boleh nggak saya baca buku-bukunya Abu Nasr Al-Farabi? Kenapa? Di perpustakaan ada Ustaz. Yang kamu baca apa? Tentang apa? Kalau tentang akidah jangan. Tapi kalau di luar akidah silakan. Itu pun harus dibimbing atau bertanya. Jangan sampai dia menyelipkan pembahasan tentang akidah dalam ilmu yang lain. Kadang-kadang diselipkan dan kita nggak sadar. Ya. Abu Nasr Al-Farabi. Ya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga mungkin agak sedikit terkejut. Abu Ali, nama panggilannya Abu Ali. Nama aslinya Ibnu Sina. Ya. Ini yang mengatakan bahwa malaikat gak ada. Malaikat itu adalah lambang cahaya yang dihayalkan oleh Muhammad. Ya, atau lambang akal yang memiliki kekuatan. Ya, Ibnu Sina. Di Solo itu ada itu namanya Masjid Ibnu Sina. Karena yang mendirikan para dokter itu. Setelah itu diganti. Gak tahu namanya apa. Ya ganti aja Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar gitu ya. Ibnu Sina seorang ahli kedokteran. Boleh kita pelajari ilmu kedokterannya. Tetapi ketika berbicara tentang akidah jangan dibaca. Ya, Ibnu Sina ini banyak dibongkar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pemikiran agamanya banyak dibongkar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antara rujukan yang diambil oleh Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah berdasarkan penelitian Profesor Dr. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, Profesor Dr. Haidar Nasir. Beliau mengatakan dalam websitenya ya, rujukan teologi Kiai Ahmad Dahlan Allahu yarham yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Man qala dzalika fahuwa kafirun. Ya, barang siapa yang mengucapkan seperti perkataan Ibnu Sina tadi, maka dia keluar dari Islam. Annahum jahadal malaikata. Dia menolak keberadaan malaikat. Fahuwa mukadzibun lillahi wa li rasul. Karena sama saja dia menuduh Allah dan Rasulnya berdusta. Allah dan Rasulnya sudah menyebutkan dalam berbagai ayat dan dalam hadis. Yang tadi disebutkan hadis riwayat Imam Muslim ya. Lupa saya nggak nyebutkan hadisnya tadi ya. Ada hadisnya ya. Hadis tentang doa iftitah tadi. Pembahasan tentang malaikat sudah selesai 2 pertemuan ya, hari ini dan pekan yang lalu. Masih ada waktu saya tambahkan ya. Al-imanu bil jinni ya, beriman adanya bangsa jin. A'taqidu annal jinna khalqullahi wa ahdu tsaqalain wa hum mukallafuna khalaqahumullahu li ibadatihi kal insi kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Rasulullah dan para sahabat meyakini bangsa jin itu ada, termasuk ciptaan Allah. Mereka juga dikasih beban syariat. Sama seperti kita,
Mereka disuruh taklim, disuruh sholat, disuruh puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ya kita nggak tahu hajinya bangsa jin ke Mekah itu gimana. Apakah terbang atau menyelam, kita nggak tahu. Ya kan? Itu alamnya mereka. Ya. Berbeda dengan kita. Allah sebutkan dalam Az-Zariyat 56, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Faman ankarul jinna fahuwa kafirun li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi. Wa kullu wahidin min bani adama ma'ahu qarinun minal jinni. Siapa saja yang menolak keberadaan bangsa jin, dia juga bisa keluar dari Islam. Karena dianggap menuduh Allah dan Rasulnya berdusta. Ya. Karena banyak sekali ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian di antaranya juga dalam hadis riwayat Muslim nomor 2814, kullu wahidin min bani adama ma'ahu qarinun minal jin. Setiap manusia mulai dia lahir sampai mati dia akan diikuti oleh jin, namanya jin qarin. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man minkum min ahadin illa wa qad hukila bihi qarinuhu minal jinni." Tidaklah salah seorang dari kalian manusia melainkan akan diikuti oleh jin qarin. Ini ujian, ya, ujian dari Allah. Ya, jin qarin ini yang suka membisikkan pikiran kotor. Ya. Gimana cara menangkalnya? Ya dengan ilmu, dengan mengingat Allah, dengan amal soleh. Ya, karena tanpa itu semua yang ada adalah pikiran kotor. Qalu, para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga diikuti oleh jin qarin ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, wa iyaya, aku juga diikuti karena beliau manusia. Ya. Illa annallaha a'anani, akan tetapi Allah telah menolong aku alaihi, atas jin qarin itu. Fa aslama, jin qarinku masuk Islam. Ya. Fala ya'muruni, tidaklah dia membisikkan kepadaku illa bikhair, kecuali bisikan kepada kebaikan. Makanya Rasulullah itu maksum, tidak ada pikiran jahat. Beda dengan kita. Ya. Jadi kalau ada pikiran jahat itu wajar. Karena kita nggak punya berita jin qarin kita masuk Islam atau enggak. Nggak ada kabarnya, nggak ada hadisnya. Anggap aja nggak masuk Islam, gitu ya. Supaya kita semangat menuntut ilmu dan beramal soleh. Ya. Di jin qarin yang mengikuti kita itu anggap saja belum masuk Islam. Ya. Jadi ini ujian bagi setiap manusia. Ya. Jadi nggak ada orang itu soleh secara otodidak, itu nggak ada. Ya, otomatis soleh nggak ada otomatis. Kalau mesin otomatis ada. Ya, manusia soleh otomatis nggak ada. Harus diupayakan ya, dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah dan seterusnya. Kemudian penulis mengatakan wal jinnu min alimil ghaibi yarawnana wa la narahum. Bangsa jin itu ada di alam tersendiri, alam gaib, kita tidak tahu berada di mana. Ya. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu, sesungguhnya bangsa jin yarakum, bisa melihat kalian, huwa wa qabiluhu, berada di tempat haitsu la tarawnahum, yang kalian tidak bisa melihatnya. Ya. Wa hadza fil ghalibi wa qad yudhiruna wa yurawna fi ba'dil ahyani fi suri muta'addidatin min suril adamiyina wa ghairihi minal hayawanati. Dan terkadang bangsa jin berubah wujud, ya, menyamar, dan bisa dilihat
dengan bentuk yang bermacam-macam, menyamar menjadi manusia. Jadi kalau ada orang melihat si Fulan, saya kemarin lihat masih jalan-jalan itu, katanya sudah mati. Itu mungkin jin yang menyerupai orang yang telah mati. Bisa. Dan ini banyak kejadiannya. Di kampung saya ada orang sudah mati 2 hari yang lalu. Orang-orang yang baru pulang dari kota lewat ke rumahnya. Tadi saya melihat si Fulan itu duduk di rumahnya, sedang santai. Udah mati 2 hari yang lalu. Itu jin keluar. Ya, karena memang diberikan oleh Allah SWT. Li'annallaha aqdarohum ala dzalika. Allah memberikan kemampuan kepada bangsa jin merubah wujud menjadi manusia, menjadi siapa saja, menyamar seperti saya, menyamar yang ada di sini, ya. Jadi kalau misalnya saya melihat Kiai Fulan di Mekah, saya ketemu di Solo juga saya ketemu, salah satu itu jin itu. Ada yang meyakini karomah wali. Dalam satu waktu ada di Mekah dan ada di Solo, ada enggak, itu salah satunya jin itu. Ya, jin itu. Jadi jangan mudah kita kena prank, ya. Jangan mudah ditipu itu, ya. Demikian juga bangsa jin yang bisa min suri minal hayawanat, bisa berubah wujud, menyamar menjadi binatang-binatang. Itu Allah berikan kemampuan kepada mereka. Wa iblisu kabiruhum, dan iblis adalah setan yang paling tua. Iblis namanya. Wa sayatinuhum al-kuffaru minal jinni. Wa man aslama minhum la yusamma syaitanan. Jadi jin itu terbagi menjadi 2. Kalau dia masih kafir disebut setan. Jadi setan itu jin kafir. Kalau dia sudah masuk Islam, statusnya berubah. Ya, statusnya berubah. Tidak disebut setan lagi, jin muslim. Ya, kan ada dulu di Pontianak, ya, di Kalimantan Barat. Kalau sudah dari orang Islam disebut Melayu. Ya. Kalau belum masuk Islam masih disebut suku aslinya. Barangkali dulu ini kali ya. Gitu ya. Jadi kalau dia kafir disebut setan. Kalau sudah masuk Islam disebut jin muslim. Gitu ya. Fa'atahidu anna man ankara syayatina aw qala humul qawiyul aqliyatu ar-radi'atu fil insan wa huwa kafirun li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulih. Barang siapa yang menolak keberadaan bangsa jin dengan mengatakan yang jin itu adalah lambang akal yang rusak, ya, yang ada pada manusia, maka dia keluar dari Islam karena dia telah menuduh Allah dan Rasulnya berdusta. Ya. Allah sebutkan dalam berbagai ayat, diantaranya Al-An'am 112. Syayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qawli gururo. Al-An'am 112. Ya. Setan-setan dari bangsa manusia dan jin. Jadi setan-setan itu juga ada yang dari bangsa manusia, yang mengajak kepada kesyirikan, yang mengajak kepada kemaksiatan. Itu setan manusia. Dan setan dari bangsa jin, mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan indah tetapi menipu. Perkataannya, retorikanya bagus, tapi isinya menyesatkan. Ya. Allah sebutkan lagi dalam surat Shad 37, wasyayatina kulla banna'in wa ghawasi. Setan-setan yang pernah ditaklukkan, ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Di antara mereka ada yang punya kompetensi ahli bangunan, jin tukang tukang bantu, arsitek, tukang membangun bangunan ada.
Namanya apa? Di situ Banna'in, setan yang punya keahlian membuat rumah, membuat bangunan. Disuruh oleh Nabi Sulaiman. Dan Gowasin, setan yang punya kemampuan menyelam kapuas, dalam lautan, ya, itu punya kemampuan. Ini dituduhkan oleh Nabi Sulaiman atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 510, al-kalbu al-aswadu syaitonun. Setan itu bisa menyamar seperti anjing yang berwarna hitam. Ini tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan ya, jin itu bisa berubah wujud, terkadang menjadi anjing yang berwarna hitam. Disebutkan dalam Fatir ayat yang ke-6, inna syaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuhmu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Yang namanya musuh ditaati atau dijauhi, jangan diikuti. Ya, itu namanya musuh. Kalau ditaati kawan namanya. Ya. Demikian juga dalam hadis riwayat lain, riwayat Imam Muslim, setan atau jin kafir itu bisa merubah wujud menjadi ular. Ya, kalau ular itu membahayakan boleh dibunuh. Ya, terutama yang disebutkan dalam hadis, itu disebutkan ya, dua ular yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pendek ekornya, ini boleh dibunuh. Ya. Yang kedua, memiliki dua garis hitam di punggungnya. Ya. Ini juga termasuk ular yang boleh untuk dibunuh. Ya. Wakilahuma alladhani yaltami'anil basoro wa yatrohani auladan nisai. Dua jenis ular ini, kata Rasulullah SAW, bisa membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Ya. Selesai sudah penjelasan tentang beriman kepada malaikat dan bangsa jin. Barangkali ada diskusi sifat terbatas.